Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kali ini kita akan membahas kisah sahabat Nabi, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berasal dari keluarga Bani Hashim, keluarga atau PAM yang mengasuh Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu kecil. Ketika masuk Islam, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu baru berusia 10 tahun. Ia memiliki kedekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan dua cara, sepupu sekaligus menantu. Istri Ali yaitu Fatimah merupakan putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pengorbanan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu kepada Islam nampak sejak awal saat orang-orang Quraisy mengepung rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membunuhnya. Ali adalah orang yang menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tempat tidurnya. Ia juga merupakan salah satu di antara 3 orang yang ditunjuk untuk perang tanding di perang Badar dan Uhud setelah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Abi Thalib adalah sahabat yang selalu menjadi penasehat yang menyertai 3 khalifah sepeninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar dan Utsman radhiyallahu anhum. Ali bin Abi Thalib terpilih menjadi khalifah Islam setelah pemberontakan di Madinah yang menewaskan Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Terbunuhnya Utsman bin Affan di tangan pemberontak menyisakan permasalahan yang besar di tubuh kaum muslimin dan menjadi beban berat bagi pemerintahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali sempat menolak ditunjuk sebagai khalifah oleh pemberontak yang menguasai ibu kota kekhalifahan Islam. Namun sahabat utama lainnya meyakinkan beliau sehingga diangkat sebagai khalifah keempat menggantikan Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu telah meninggalkan catatan sejarah yang amat penting. Beberapa kebijakan besar dilakukan Khalifah Ali radhiyallahu anhu. Di antaranya pemindahan ibu kota kekhalifahan Islam dari Madinah menuju Kufah yang terletak di Irak. Kemudian penyempurnaan Al-Quran dengan pemberian tanda titik dan harokat, mengingat semakin luasnya wilayah Islam serta banyaknya pemeluk agama Islam dari non-Arab membuat banyaknya kesalahan dalam membaca teks Al-Quran. Persoalan pemerintahan di masa Ali bin Abi Thalib. Situasi kekhalifahan Ali bin Abi Thalib dihadapkan pada persoalan yang rumit di mana Gubernur Syam saat itu Muawiyah enggan menyatakan ketundukannya kepada Khalifah Ali sebelum dituntaskannya kasus pembunuhan Utsman bin Affan. Muawiyah menuntut hukuman bagi para pemberontak yang membunuh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Namun menghukum para pemberontak yang sedang menguasai Madinah adalah hal yang sangat sulit dilakukan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib sebab dapat berakibat pada terjadinya pertumpahan darah terhadap sesama muslim dan Ali bin Abi Thalib berusaha menghindari itu. Karena keadaan Madinah sudah tak kondusif, maka Khalifah Ali memindahkan ibu kota kekhalifahan Islam ke Kufah. Di Kufah, dukungan terhadap Ali bin Abi Thalib sangat tinggi. Kufah juga merupakan salah satu kota pertama yang dibangun oleh kekhalifahan Islam sejak masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sementara itu, keputusan Ali dalam menyikapi pemberontak membuat banyak orang Madinah kecewa terhadap keputusannya. Di antara mereka adalah sahabat Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, dan Ummu Aisyah radhiyallahu taala anhum. Untuk meyakinkan khalifah agar segera menghukum pemberontak, mereka berangkat ke Kufah dengan beberapa pasukan untuk menghadap Khalifah Ali radhiyallahu anhu. Pada dasarnya, perbedaan pendapat akan tindakan yang benar dalam menghukum para pemberontak didasari atas ijtihad para sahabat. Namun bagi Khalifah Ali radhiyallahu anhu tidaklah memungkinkan secara politik untuk menghukum mereka. Khalifah meyakini solusi terbaiknya adalah melanjutkan hidup dengan saling memaafkan dan berusaha menyatukan umat kembali. Di pihak Aisyah radhiyallahu anha berpendapat penyatuan kembali mustahil dilaksanakan tanpa memperbaiki kesalahan dengan menindak tegas para pembunuh Utsman. Kedua pendapat mengandung kebenaran, akan tetapi perpecahan politik pasca wafatnya Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu terlalu besar untuk diselesaikan dan perselisihan pun tak dapat terselesaikan.
Pada tahun 656 Masehi, kedua pasukan bertemu di dekat Basrah. Sahabat Talhah, Zubair, dan Ummu Aisyah menemui Khalifah Ali bin Abi Thalib agar tidak terjadi pertumpahan darah sesama muslim. Pimpinan kedua belah pihak sepakat untuk berdamai. Meskipun sudah ada negosiasi antara pimpinan mereka, beberapa pihak ekstrim yang tidak taat pada pemimpin pasukan masing-masing memaksa untuk saling menyerbu. Terjadilah perang yang dikenal dengan Perang Jamal antara kelompok Ali radhiyallahu anhu dengan kelompok Zubair radhiyallahu anhu bersama dengan Talha dan Ummu Aisyah di dalamnya. Perang Jamal ini menimbulkan kerugian besar di kedua belah pihak. Talha bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam terbunuh dalam kekacauan ini, sementara Khalifah Ali dan Ummu Aisyah lolos dari pertempuran. Tetapi mereka sangat menyayangkan perang antara sesama muslim dapat terjadi sebab ini merupakan perang saudara pertama dalam sejarah Islam. Di sisi lain, Muawiyah bin Abu Sufyan, gubernur Syam, memilih netral dalam konflik antara Ali bin Abi Thalib dengan penentangnya. Namun Muawiyah tetap tak bersumpah setia terhadap kekhalifahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sampai Ali menghukum pembunuh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kondisi ini membuat Khalifah Ali radhiyallahu anhu tak bisa memerintah dengan efektif ketika gubernur terkuat saat itu Muawiyah tak mau tunduk dengan otoritasnya. Akan tetapi Khalifah Ali bin Abi Thalib tetap mempertahankan pendapatnya bahwa menghukum pemberontak bukanlah prioritas dan tak bisa dijalankan dalam keadaan apapun. Kondisi saat itu memang benar-benar membuat Khalifah Ali dalam posisi sulit. Pada tahun 30 Hijriah atau 658 Masehi terjadilah Perang Siffin, perang antara kelompok Muawiyah dan kelompok Ali bin Abi Thalib. Pasukan Ali yang berjumlah lebih banyak berhasil mendesak pasukan Muawiyah. Namun sebelum peperangan dimenangkan pihak Ali, muncullah Amr bin As mengajukan perdamaian atau gencatan senjata antara kedua belah pihak untuk menghindari pertumpahan darah yang lebih besar. Amr bin As menjadi hakim atau penengah di antara kedua belah pihak. Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pun setuju dengan adanya penyelesaian melalui hakim atau arbitrase. Akhirnya Ali bin Abi Thalib bertemu dengan Muawiyah di suatu tempat antara Irak dan Syam. Namun apa yang terjadi dan bagaimana hasil dari pertemuan ini sulit diungkap dalam sejarah. Namun kesimpulannya bahwa kelompok penengah menginginkan solusi untuk menurunkan Ali radhiyallahu anhu dan Muawiyah dari kekuasaan, lalu melakukan pemilihan khalifah baru. Saat hasil arbitrase ini diumumkan kepada kedua belah pihak, kelompok pendukung Ali menentang keputusan karena menganggap terdapat kecacatan dalam hasil arbitrase tersebut. Lalu ada pula sekelompok Ali lainnya yang justru menentang Ali bin Abi Thalib karena beliau bersedia menyerahkan nasib kekuasaannya kepada penengah melalui arbitrase ini. Khawarij adalah kelompok pertama dalam sejarah Islam yang telah melepaskan diri dari konsep ketauhidan secara umum dan menjadi ancaman baru bagi dunia Islam. Khalifah Ali radhiyallahu anhu akhirnya memerangi kelompok Khawarij dan berhasil menghancurkan kelompok utama mereka pada tahun 658 Masehi. Namun bibit-bibit Khawarij tetap tersebar secara sembunyi-sembunyi hingga berusaha melakukan percobaan pembunuhan kepada Muawiyah dan Khalifah Ali sekaligus. Benar saja percobaan pembunuhan terhadap kedua tokoh tersebut dilakukan pada tahun 661 Masehi. Namun kelompok Khawarij gagal membunuh Muawiyah radhiyallahu anhu. Berbeda dengan Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang tidak memiliki pengawal pribadi, ia mengikuti jalan para khalifah sebelumnya yang hidup seperti rakyat biasa. Hal inilah yang dimanfaatkan kelompok Khawarij. Seorang tokoh Khawarij bernama Abdurrahman bin Muljam berhasil membunuh Khalifah Ali bin Abi Thalib saat sedang menuju Masjid Agung Kufah. Dunia Islam bergabung dengan terbunuhnya Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Lalu putra Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu diangkat menjadi khalifah. Ia adalah Hasan bin Ali atau
saudara kembar Husain bin Ali radhiyallahu anhum. Wafatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib masih menyisakan perselisihan antara pendukungnya dengan pendukung Muawiyah di Syam. Khalifah Hasan bin Ali melihat keadaan yang tidak menentu antara sesama muslim, di mana kaum muslimin telah lama bertikai antara sesama mereka sendiri sejak wafatnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ia melakukan hal luar biasa dalam sejarah kepemimpinan Islam. Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma menyerahkan jabatan khalifah kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, padahal dia hanya beberapa bulan saja menjadi khalifah. Penyerahan jabatan khalifah dari Hasan bin Ali kepada Muawiyah bin Abi Sufyan dikenal dengan Ammul Jamaah atau tahun persatuan, sebab dengan adanya peristiwa Ammul Jamaah membuat berakhirnya perang saudara di kalangan kaum muslimin. Peristiwa Ammul Jamaah terjadi pada tahun 61 Hijriah atau 661 Masehi. Sejak saat itulah secara resmi kekhalifahan berpindah ke tangan Muawiyah bin Abu Sufyan, sekaligus pindahnya pusat kekhalifahan Islam dari Kufah ke Damaskus yang berada di Syam.